Konferensi 3 Analisis Papua Strategis atau APS resmi digelar di Papua Youth Creative Hub Kota Raja, Kota Jayapura, Jumat 29 Mei 2026. Forum nasional dan internasional ini membahas arah pembangunan Papua berbasis etnosains menuju Indonesia Emas 2045. Konferensi APS 3 menghadirkan sejumlah tokoh nasional seperti Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk, Wakil Menteri HAM Mugianto, serta Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Selain itu hadir pula para kepala daerah, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, hingga delegasi luar negeri dari Jepang, Australia, dan Selandia Baru. Ketua Umum APS Laos, Deo Calvin Rumayom, mengatakan tema pembangunan berbasis etnosains dipilih karena Papua memiliki kekayaan budaya dan pengetahuan lokal yang harus menjadi dasar pembangunan. APS juga menggelar sejumlah forum strategis mulai dari forum masyarakat adat, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga konektivitas wilayah Papua. Dengan PBB melalui FAO UN untuk ketahanan pangan dunia, kemudian bekerja sama dengan Sasakawa Peace Foundation untuk promosi perdamaian dan resolusi konflik dunia, dan juga dengan Yamagata Papua Friendship Association adalah komunitas masyarakat Jepang yang keluarga mereka banyak gugur di Papua pada masa Perang Dunia Kedua. Dan komunitas ini adalah komunitas yang membangun jejaring dalam rangka memberikan penguatan terhadap pembangunan di Papua. Baik pembangunan dari kebijakan fiskal, tapi juga pembangunan dari kebijakan moneter. Dan juga menghimpun profesional global yang memiliki kemampuan inovasi untuk melakukan kajian-kajian dalam rangka mendukung pembangunan Papua lebih baik ke depan. Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk menegaskan Papua tidak boleh tertinggal dalam visi besar Indonesia Emas 2045. Menurutnya, pembangunan modern harus tetap menjaga identitas dan budaya masyarakat Papua. Jangan sampai ketika Indonesia menjadi negara maju dan modern, Papua justru kehilangan jati diri dan akar budayanya. Ya, ini kan baru mulai ya. Pemerintahannya baru 6 bulan, 5 bulan. Jadi kalau bisa kita evaluasi kembali. Nanti setelah kita akhir tahun gampang. Ada indikator untuk keberhasilan seorang kepala daerah. Jadi seluruh Indonesia kembali bangsa dan memberikan reward kepada beberapa kepala daerah yang memberikan. Harapannya Mama mungkin kepada kepala daerah seperti apa, Mama? Harapan saya untuk kepala daerah mereka kerja cepat dan juga beradaptasi dengan perubahan di nasional. Jadi selama ini Kementerian Dalam Negeri kan mengawal terus, tapi kan kita tidak ingin itu kita kawal terus begitu. Saatnya harus mandiri, contoh ini. Sementara itu, Wakil Menteri HAM Mugianto mengatakan Papua bukan tanah kosong, melainkan wilayah dengan ratusan suku, bahasa, dan sistem pengetahuan lokal yang telah hidup selama ratusan tahun. Menurutnya, pembangunan Papua selama ini belum sepenuhnya dirasakan masyarakat karena pendekatan pembangunan yang kurang sesuai dengan budaya masyarakat lokal. Pembangunan yang tidak mengakui etnosias berisiko melanggar prinsip hak asasi manusia. Karena itu pembangunan Papua harus menghargai budaya dan pengetahuan lokal. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga mengingatkan pentingnya menjaga alam dan budaya Papua di tengah arus modernisasi dan investasi. Ia menilai Papua harus dibangun tanpa menghilangkan identitas masyarakat adat. Papua adalah surga terakhir Indonesia. Jangan sampai orang Papua menjadi asing di tanahnya sendiri. Leluhur kita berabad-abad mampu bertahan sebagai masyarakat budaya, sebagai masyarakat adat. Berabad-abad. Pertanyaannya adalah, berulang-ulang saya ngomong, Indonesia merdeka sudah berapa tahun? 80 tahun. Dari 80 tahun ini penurunan sumber daya alam, hilangnya logam mulia, terjadinya kerusakan di hutan, terjadinya kerusakan di laut, terjadinya kerusakan sungai, itu udah berapa? Artinya bahwa
Kita dalam 80 tahun ini telah menurunkan daya dukung lingkungan dan hampir kita tidak bisa menitipkan lagi negeri ini secara baik pada anak cucu kita. Tetapi leluhur kita, yang oleh kita, kalau orang Sunda itu dulu, kaum Wiwitan disebut kaum musyrik, itu berabad-abad mampu menjaga alam ini dengan baik, menitipkan alam ini dengan baik, tapi dia tidak merasa menjadi orang pandai. Bayangin, salah satu kebodohan kita adalah menganggap rendah pengetahuan yang bersumber dari leluhur, menganggap rendah kaum adat. Konferensi APS 3 dijadwalkan berlangsung selama 2 hari dan menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk percepatan pembangunan Papua yang berkeadilan, berbasis budaya, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jayapura, Papua, Sanggra Morikoroa, JTV mengabarkan.